Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas TI 2H. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk mengerjakan kuis 1 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Aditya Tadewa dengan NIM 23417201774. Saya Irsa Cahya Widodo dengan NIM 2341720193. Untuk soal yang pertama yakni perbedaan fakta, data, dan informasi. Fakta ialah kenyataan atau peristiwa yang sudah terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta bersifat objektif, tetap, dan tidak berubah. Sifatnya yaitu tidak tergantung pada interpretasi, kebenarannya dapat diverifikasi melalui bukti. Contoh, pelatih timnas sepak bola putra adalah Sinteyong. Kemudian data. Data ialah sekumpulan angka, simbol, atau catatan yang dikumpulkan dari observasi atau eksperimen. Data belum memiliki makna tertentu sampai diproses atau diinterpretasikan. Sifatnya, data bisa berupa angka atau deskripsi yang masih perlu diolah untuk menghasilkan makna atau informasi. Contoh, jumlah mahasiswa yang ada di kelas TI 2H adalah 30 orang. Selanjutnya, informasi. Informasi merupakan hasil pengolahan data yang sudah diinterpretasikan sehingga memiliki makna dan relevansi. Informasi memberikan konteks dan pemahaman kepada pengguna. Sifatnya, informasi memberikan wawasan atau kesimpulan yang berguna setelah data dianalisis atau diorganisir. Contoh, dalam 10 pertandingan terakhir, timnas mencatatkan 3 kemenangan, 3 kekalahan, dan 4 hasil seri. Kemudian soal nomor 2 yakni kriteria informasi berkualitas. Yang pertama, relevan. Informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Informasi yang berkualitas memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang sedang dibahas atau dipecahkan. Jika informasi tidak relevan, meskipun benar, tidak akan memiliki nilai bagi penggunanya. Kemudian yang kedua harus akurat. Informasi harus benar dan dapat diverifikasi dari sumber yang kredibel. Informasi yang akurat tidak boleh mengandung kesalahan atau distorsi yang dapat mengarahkan pada kesimpulan yang salah. Kemudian yang ketiga, lengkap. Informasi berkualitas mencakup semua data atau detail penting yang dibutuhkan untuk membuat keputusan atau memahami konteks. Informasi yang tidak lengkap dapat menyesatkan pengguna atau menyebabkan pemahaman yang salah. Kemudian yang keempat ialah tepat waktu. Informasi harus up-to-date atau terkini, terutama di bidang yang berkembang pesat seperti teknologi atau ekonomi. Informasi yang ketinggalan zaman bisa tidak relevan atau salah jika digunakan dalam konteks yang baru. Kemudian soal yang nomor 3, informasi sebagai sumber daya utama bagi organisasi. Informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi karena memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, efisien, dan tepat waktu. Alasannya yakni mendukung pengambilan keputusan, informasi yang akurat membantu membuat keputusan yang tepat, kemudian meningkatkan efisiensi, memungkinkan operasi bisnis berjalan lebih lancar dengan mengoptimalkan sumber daya, kemudian keunggulan kompetitif. Informasi yang efektif memberikan keunggulan terhadap pesaing, dan yang terakhir mendorong inovasi. Informasi dari pasar teknologi mendorong pengembangan produk baru. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4, keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Yang pertama, ada pengolahan data yang efisien. TI atau teknologi informasi memungkinkan sistem informasi manajemen untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan efisien. Yang kedua, ada otomatisasi proses bisnis. TI tentunya membantu SIM mengotomatisasi berbagai proses operasional dalam organisasi, seperti pemrosesan data, penyimpanan, dan pengiriman informasi yang mendukung efisiensi bisnis. Dan selanjutnya yaitu yang nomor 3, yaitu akses informasi secara real-time. Dengan teknologi informasi, tentunya SIM dapat menyediakan akses informasi secara real-time bagi manajemen, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif. Poin keempat, yaitu komunikasi dan kolaborasi. Teknologi informasi memungkinkan SIM mendukung komunikasi yang lebih baik antar berbagai bagian organisasi, memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi antara departemen melalui jaringan dan platform digital. Poin kelima, yaitu analisis data dan pengambilan keputusan. Teknologi seperti software analisis dan database membantu SIM menganalisis data secara lebih mendalam, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang terstruktur dan valid. Dan yang keenam dan terakhir, keamanan data. TI memainkan peran penting dalam melindungi data yang dikelola oleh SIM.
dengan menyediakan sistem keamanan seperti enkripsi, firewall, dan otorisasi akses untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data. Untuk yang soal terakhir atau soal nomor 5, yaitu fungsi utama sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi. Yang pertama ada pengumpulan dan pengolahan data. Sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data yang relevan dari berbagai sumber di dalam dan di luar organisasi. Data ini kemudian diolah menjadi informasi yang dapat digunakan oleh manajemen. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Dengan menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan, SIM membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik dan didasarkan pada data yang valid. Untuk poin ketiga, yaitu koordinasi dan komunikasi. Sistem informasi manajemen memungkinkan adanya integrasi dan koordinasi antar departemen dalam organisasi. Hal ini tentunya memudahkan aliran informasi dan meningkatkan komunikasi antar bagian sehingga setiap divisi dapat bekerja selaras dengan tujuan organisasi. Yang keempat yaitu efisiensi operasional. Dengan mengotomatisasi tugas-tugas administratif dan operasional, sistem informasi manajemen membantu mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan proses-proses bisnis. Yang selanjutnya, pengendalian dan pengawasan. Sistem informasi manajemen menyediakan alat untuk memonitor dan mengendalikan aktivitas operasional organisasi. Informasi yang disajikan membantu manajemen memantau kinerja perusahaan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Yang terakhir, yaitu peningkatan layanan pelanggan. Dengan sistem yang terintegrasi, sistem informasi manajemen memungkinkan organisasi untuk memberikan layanan yang lebih responsif dan terkoordinasi kepada pelanggan, misalnya melalui manajemen hubungan pelanggan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok 5 kelas TI 2H, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.